الحمد لله الذي أمرنا بلزوم الجماعة ونهانا لتفرقه والصلاة والسلام على رسول الله جامع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يأتي المفترض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين الحديث أو كما قال أو الآية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين الجماعة رحمة والفرقة عذاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بجماعة المسلمين صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله في كل وقت وأحيان لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan satu-satunya yang tidak sekutu baginya yang berhak menatap peradaban ini. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang telah membentuk kita dalam bentukan yang sempurna fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, agar tetap terjaga dalam fitrah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah ciptakan satu sistem hidup saya. Dan sistem hidup itu bernama Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam, seperti mana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Aman, damai, tentram, dan lestari. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, tidak ubahnya laksana ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar, kehausan hingga mati mengenaskan. Apapun yang dicapai oleh manusia di muka bumi ini, negara yang canggih, super modern, didukung dengan infrastruktur yang megah, dana triliunan dolar, bila tanpa iman dan Islam, itulah hanya ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan, survive dalam kehidupan di dunia ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman yang dihadapinya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah SAW, imam dari semua umat manusia, pemimpin para nabi dan rasul, sumber cinta dan kasih sayang Allah bagi semua makhluknya. Adalah karena cinta Allah kepada Rasulullah SAW Allah ciptakan kita, dan adalah karena Allah cinta pada Rasulullah SAW Allah ciptakan alam semesta untuk kita. Itulah definisi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selanjutnya juga Khotib berwasiat untuk diri pribadi Khotib dan juga bagi hadirin sekalian, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai derajat martabat takwa haqqa tuqatih, takwa yang terintegrasi secara utuh dalam hidup kita dan tindak tanduk kita sepanjang hidup. Takwa yang memiliki tiga unsur yang integral sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mauquf dan juga marfu' menurut Imam Ibnu Hatim dan At-Tirmidzi. Keduanya meriwayatkan Rasulullah bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa pada Allah. Ayyutu'a fala yu'sa, hendaklah Allah selalu kau taati dan jangan kau maksiati. Yang kedua, ayyudhkara fala yunsa, hendaklah Allah selalu kau syukuri dan hendaklah Allah senantiasa kau ingat dan jangan kau lupakan. Dan yang ketiga, ayyushkara fala yukfar, hendaklah Allah selalu kau syukuri dan jangan kau kufuri. Taat tidak maksiat kepada Allah, ingat tidak lupa kepada Allah, syukur tidak kufur pada Allah. Tiga hal yang bila ada pada diri kita, maka layaklah kita disebut dengan haqqa tuqatih, mukmin haqqa tuqatih. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika saya merenungkan 5 rukun Islam yang Allah tetapkan bagi kita,
lahir satu ketakjuban dan kekaguman kepada Islam yang sangat luar biasa. Kekaguman dan kebanggaan kenapa Islam menjadi agama bagi kita dan jawaban kenapa harus Islam. Hal ini terlihat dari 5 rukun yang disusun bukan karena random tetapi karena makna yang sangat dalam dan luar biasa. Ada 2 titik perenungan saya ketika saya melihat 5 rukun Islam ini. Dan kita tahu bahwa 5 rukun Islam kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah bin Umar atau dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hijjal baitin man istata'a ilaihi sabila." Permasalahan fokus pada 2 rukun, yang pertama solat dan yang kedua ibadah haji dan umrah. Pertanyaan saya adalah kenapa solat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak saum? Dan pertanyaan kedua, kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima, menutup 5 rangkaian rukun Islam? Ketakjuban inilah yang luar biasa. Perenungan demi perenungan melahirkan pemahaman yang mendalam tentang konsep kekekalan energi, konsep tentang manusia sebagai transmitter energi, dan tentang matematika tauhid, dan tentang konfigurasi raksasa umat Islam sebagai satu kesatuan umat dunia, ummatan wahidah. Yang pertama, solat. Kenapa solat menjadi rukun Islam yang kedua? Karena solat merupakan ukuran benar tidaknya tauhid atau syahadat seorang muslim. Sekali lagi, solat menjadi rukun Islam yang kedua karena solat merupakan ukuran, parameter benar tidaknya syahadat seorang muslim. Jika ingin melihat kualitas tauhid atau melihat kualitas syahadat seorang muslim, maka lihat komitmennya kepada solat 5 waktu. Ketika beres solat 5 waktunya, maka bereslah komitmennya pada tauhid dan syahadat. Hal ini yang Rasulullah tegaskan secara nakli di dalam hadis sahih. Di antaranya adalah di dalam hadis yang Rasulullah tegaskan tentang ikatan antara kita dengan Rasulullah SAW kelak di padang mahsyar. Rasulullah SAW menegaskan, "Innal ahda baini wa bainan nas as-shalah." Sesungguhnya perjanjian yang mengikat antara aku dengan umat manusia adalah kewajiban salatnya. "Faman taraka hadhil fariidah faqad kafara." Maka siapa yang meninggalkan dengan sadar, meninggalkan kewajiban salat 5 waktu ini, maka sungguh telah kafirlah dia. Maka putus ikatan perjanjian aku dengan manusia kelak di padang mahsyar. Ini pendekatan nakli dan jawaban yang pertama. Atau bahkan dalam hadis yang sama-sama diriwayatkan Imam Muslim juga, dalam yang hadis yang kedua Rasulullah menegaskan kembali, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihadan." Siapa yang meninggalkan kewajiban salat 5 waktunya dengan sadar, sengaja meninggalkan, kafirlah dia. Maka tidak perlu banyak parameter untuk membuat menilai seseorang kafir atau tidak komitmen dengan iman Islamnya ketika dia meninggalkan salatnya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah dalam pendekatan tinjauan fikih. Kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena salat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir dan doa. Di mana setiap rukun salat syarat mengajarkan makna tauhid secara mendasar. Berangkat dari definisi salat dalam tinjauan kaidah ilmu fikih di dalam kitab, salah satunya kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Salat didefinisikan sebagai ibadatun amaliyatun jasadiyatun afdaliyatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama. Kalau ibadah harta yang paling utama zakat. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Yang pertama, takbiratul ihram. Apa yang diajarkan oleh takbiratul ihram kepada kita tentang tauhid? Di saat kita akan memulai salat kita meluruskan, menghadapkan semua wajah kita, semua tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Setelah lurus semua bagian tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita mengangkat kedua tangan kita, hazwa katifai, sejajar dengan bahu kita, atau hazwa udhunai, atau sejajar dengan telinga kita, atau hazwa bainahuma, atau di antara keduanya. Ini yang aman. Pertanyaannya, kenapa harus mengangkat kedua tangan untuk memulai salat dengan takbiratul ihram? Dan kenapa harus mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa tidak Allahu Samad? Kenapa tidak Allahu Kabir? Disinilah letak dahsyat makna tauhid yang diajarkan takbiratul ihram.
Kita beranalogi dengan analogi yang positif dan relevan dengan makna yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketika ada seorang penjahat mati kutu, dia bernasib sial hari itu. Dia lari ke jalan buntu. Di depan tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Ada benteng yang tinggi. Di kanan kiri ada pintu pagar yang tidak bisa dia lewati. Sementara 5 aparat kepolisian sudah menodongkan senjata kepadanya. Dalam keadaan demikian, dia pasrah kepada 5 aparat ini. Apa yang dilakukannya ketika dia pasrah menyerahkan diri? Dia spontan, otomatis mengangkat kedua tangannya. Tanda dia menyerahkan jiwa raganya kepada aparat 5 kepolisian tadi. Itulah makna penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Naluri semua makhluk ketika menyerahkan diri kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Konsep penyerahan diri totalitas kepada Allah. Ya Allah, inilah jiwa raga saya. Allah, aku serahkan kepadamu. Terserah engkau ya Rabb. Subhanallah. Bukankah ini makna tauhid yang diajarkan takbiratul ihram kepada kita? Totalitas menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Lalu kenapa harus mengucapkan Allahu Akbar? Tidak mengucapkan Allahu Samad, Allahu Wahid. Suatu hari Allah ingin mengajarkan arti Allahu Akbar kepada para malaikatnya. Allah ciptakan satu malaikat yang kecepatan terbangnya 70 kali lipat kecepatan terbang malaikat biasanya. Bahkan 70 kali lipat kecepatan Jibril alaihissalam. Khalifah Allah, pemimpin para malaikat. Kita tahu malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Andai kata kecepatan malaikat adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, artinya Allah menciptakan satu makhluk tercepat di alam semesta. Satu malaikat kecepatannya 21 kali 10 pangkat 9 meter per sekon. Tidak dapat kita bayangkan. Ya, 21 miliar meter per detik kecepatannya. Maka kepada makhluk yang tercepat ini Allah perintahkan, idhab wabta'id min makani hada. Pergi kamu jauhi arasku. Semua malaikat ketika Allah perintahkan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, kullu khairin biyadik ya Rabb. Labbaika wa sa'daika ya Rabb, kullu khairin biyadik. Itulah jawaban malaikat. Maka dia terbang menjauhi aras Allah. Dengan satu asumsi sebagaimana asumsi kita. Apabila kita terbang menjauhi satu benda, pergi menjauhi satu benda, maka makin jauh kita menjauhinya, maka makin kecil ukuran benda tadi. Itulah pula apa yang ada dalam bayangan malaikat tadi. Namun apa yang terjadi? Setelah dia terbang dengan kecepatan 21 miliar meter per detik tadi. Ya, 210 juta meter per detik. Dia membayangkan bahwa aras Allah akan mengecil. Namun apa yang terjadi ketika dia membalikan badannya, spontan kedua tangannya mengangkat. Spontan dia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar. Aras Allah tidak berubah sedikit pun, seolah dia belum bergerak sedikit pun untuk menjauhi arasnya. Dia mencoba terbang lagi, menjauh lagi dengan kecepatan dia lebih cepat lagi, berjuta-juta kali lebih cepat dan lebih jauh lagi. Dengan terengah-engah dia membalikan badannya dan dia mendapati kembali aras Allah tidak berubah sedikit pun. Dia spontan takjub mengangkat kedua tangannya, kagum dengan kebesaran Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allah perintahkan kepada makhluk ini, idhab wabta'id min makani hada. Pergi kamu jauhi arasku. Maka dia mengerahkan semua kekuatannya hingga tak ada lagi energi yang tersisa. Dengan susah payah dia membalikan badannya. Dan dia menyaksikan aras Allah tidak berubah sedikit pun, seolah dia belum bergerak menuju aras Allah. Di saat itulah dia mengangkat kembali kedua tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, dan selesailah malaikat ini. Makhluk yang terjebak di alam semesta ini tidak bisa mengukur berapa besar ukuran aras Allah. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Inilah arti Allahu Akbar. Jika demikian kenyataan Allah yang kita sembah, kenyataan Allah yang kita kira sebagai Tuhan kita, pantaskah kita takut kepada makhluknya? Demi Allah, bukankah ini konsep dasar tauhid yang diajarkan takbiratul ihram kepada kita? Allahu Akbar. Rukun salat yang kedua adalah ruku. Apa yang diajarkan ruku pada kita tentang konsep tauhid? Ketika kita ruku, mulut kita, perut kita, dan yang di bawah perut kita sejajar. Artinya ruku mengajarkan pada kita dua sifat Allah setidaknya, Ar-Razik dan As-Samad. Artinya, tidak ada yang bisa memberikan nikmat dan lezatnya makanan yang terasa kelezatan dan kenikmatannya di mulut kita. Tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan makanan yang membuat kenyang perut kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan kelezatan materi, kelezatan syahwat yang di bawah perut kita, melainkan Allah Ar-Razik yang memberikan karunia itu semua.
Dan tanpa terpenuhinya 3 unsur tadi, mulut kita, perut kita, dan di bawah perut kita, bisakah kita survive? Bisakah kita bertahan hidup? Tidak. Kita sangat bergantung. Semua makhluk sangat bergantung kepada terpenuhinya 3 unsur dari dalam bagian tubuh. Mulut, perut, dan di bawah perut. Artinya, mengajarkan pada kita as-samad. Kita sangat bergantung pada Allah. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apa. Itu bukankah konsep tauhid yang diajarkan Ruku pada kita? Puncak gerakan salat adalah sujud. Dan apa yang diajarkan sujud pada kita tentang tauhid? Sejak kita bisa berdiri sampai hari ini, kita tidak pernah meletakkan kepala kita lebih rendah dari bahu, karena kepala adalah kehormatan kita. Seorang raja bahkan ketika diinaugurasi sebagai raja, mahkota diletakkan di kepalanya, tidak di pundak atau di pinggangnya. Tapi apa yang terjadi ketika kita sujud? Allah perintahkan kita meletakkan kening dan kepala kita di tempat yang kita injak dengan kaki kita. Sujud mengajarkan pada kita bahwa kita sama di hadapan Allah, hamba. Betapapun kita berbeda seragam, berbeda pakaian, mungkin pangkat kita berbeda, kasta mungkin juga berbeda, status sosial kita berbeda. Tapi ingat, di hadapan Allah kita sama hamba. Buat apa kita sombong? Tidak ada yang pantas dan layak untuk sombong di muka bumi. Semua milik Allah, semua aksesoris hidup adakan oleh Allah. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Hanya Allah yang berhak sombong. Demi Allah. Ya, rukun inilah yang ditinggalkan Azazil, jin yang sangat luar biasa takwanya, kalah Jibril dan malaikat dengan takwanya. Tapi dia sombong, merasa lebih hebat dalam beribadah pada Allah. Maka kesombongannya membuat dia terseret menjadi iblis pembangkang. Jamaah yang pada salat Jumat rahimakumullah. Rukun terakhir dari salat kita adalah salam. Sebagai penutup gerakan salat kita, rangkaian salat wajib kita. Apa yang diajarkan salam kepada kita tentang tauhid? Salam diambil dari kata salim yuslimu salamatan wa salaman, artinya selamat, sejahtera, aman, sentosa. Artinya salam mengajarkan kepada kita, siapa yang mampu mengimplementasikan, mewujudkan nilai-nilai salat, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat sampai salam, Allah menjanjikan 2 keselamatan hidup. 1 keselamatan hidup Allah janjikan di dunia, maka ketika kita salam ke kanan adalah jaminan keselamatan hidup di dunia. Dan ketika kita salam ke kiri untuk yang kedua kalinya, jaminan keselamatan hidup di akhirat. Maka tidak salah jika Rasulullah SAW menegaskan pada kita dalam sebuah hadis sahihnya mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah." Amal ibadah yang pertama kali dihisab, diperhitungkan dari seorang hamba adalah salatnya. Fa idza salahat faqad taba wa najaha. Apabila salatnya beres, maka beruntunglah dia dan selamatlah dia. Kenapa dikatakan beruntung ketika salatnya beres? Salat adalah lokomotif yang akan mengangkut semua gerbong amal soleh kita di luar salat itu. Salat Jumat kita yang akan kita tegakkan ini akan membawa semua gerbong kebaikan yang kita lakukan sejak bangun pagi tadi. Tahajud kita, zikir kita, tilawah kita, salat subuh kita, kebaikan demi kebaikan yang dilakukan tadi sebelum salat Jumat, maka salat Jumat ini adalah lokomotif yang akan membawa gerbong semua amal soleh kita pada sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan mendapati bahwa amal ibadah yang kita lakukan tercatat di sisi Allah. Beruntung dia karena kebaikan yang dilakukannya akan dia dapati tercatat kembali di sisi Allah. Dan akan Allah perhitungkan dengan kualitasnya, dilipat gandakan kebaikannya sesuai dengan kualitas ketika kita menunaikannya. Dan beruntunglah dia, selamat dia kata Rasulullah, wa najaha, dan selamat dia. Kenapa? Karena salat merupakan parameter tauhid, dan tauhid adalah syarat seseorang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Silakan buka dalam kitab tauhid bahwa syarat seseorang mendapatkan syafaat adalah 2 syarat. Yang pertama al-izn minallah, izin dari Allah. Yang kedua syarat tauhid. Beruntung dia, selamat dia di akhirat. Dan sebaliknya wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jika salatnya rusak, komitmen pada salat 5 waktunya hancur, rusak, maka sebanyak apapun kebaikan yang dilakukannya, maka salat tak mampu membawa kebaikan itu tercatat sampai ke akhirat karena lokomotifnya rusak. Rugi dia, kebaikannya tidak berbuah pahala di akhirat. Rugi, tertinggal dengan di dunia yang fana ini. Dan celaka dia karena tidak punya jaminan tauhid untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Khaba wa khasara. Lalu apa kaitannya salat dengan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima? Dahsyat luar biasa.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah transmitter energi. Sekalipun kita diam, kita akan memancarkan aura energi. Logikanya adalah ketika kita berjalan di sebuah pertigaan, kita belok kanan, lalu kita berpapasan dengan seorang ustadz. Ustadz ini bahkan viral di YouTube, di media sosial, terkenal, jamaahnya jutaan. Saat itu kita senang merasakan ketemu dengan ustadz favorit mungkin. Kemudian selfie bersamanya. Perasaannya senang. Kenapa? Auranya positif. Lain hanya ketika kita belok kiri, kita berpapasan dengan seorang preman yang wajahnya menyeramkan, penuh tato dan belum pensiun mungkin. Perasaan yang muncul itu berbeda, perasaan takut. Itulah energi, itulah aura. Terpancar karena inner faith yang ada dalam hati kita. Ya, imanan yang terpancar. Begitu pula ketika kita sholat. Sebetulnya sholat merupakan wajib lapor kita kepada Allah. 5 kali kita sholat, 5 kali kita wajib lapor kepada Allah. Ya Allah, inilah saya ya Allah. Dan ini kebaikan yang saya lakukan dalam hari ini. Tadi sebelum saya sholat. Ketika kita sholat kita khusyuk, maka energi laporan iman Islam kita akan terkirimkan ke Ka'bah melalui gelombang energi. Maka jika sholat kita khusyuk, sampai energi iman Islam kita ke Ka'bah. Tapi walaupun khusyuk kalau sendirian mungkin sekian megabyte. Tapi kalau kita berjamaah, energi dari semua jamaah disatukan, cepat sampainya ke Ka'bah. Ya, itulah kenapa salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian, agar cepat sampainya ke Ka'bah. Sekian gigabyte, bahkan sekian terabyte. Dan sesuatu yang menakjubkan terjadi ketika azan berkumandang di muka bumi. Ketika Indonesia adzan subuh, Malaysia berkumandang adzan. Belum selesai Malaysia adzan subuh, Thailand sudah adzan subuh. Belum selesai Thailand adzan subuh, Burma berlanjut dengan adzan subuh sampai ke perairan Atlantika adzan subuh berkumandang. Indonesia Timur sudah adzan zuhur. Artinya Allahu Akbar diucapkan, manusia tidak ada hentinya kecuali hari kiamat terjadi. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia tidak mengucapkan Allah di muka bumi. Jika azan tidak pernah berhenti setiap detik, maka salat pun tidak pernah berhenti setiap detik. Jika salat tidak pernah berhenti setiap detik, maka tidak henti-hentinya umat manusia yang beriman pada Allah dengan komitmen syahadatnya, dengan komitmen salatnya. Dia mengirimkan energi iman Islamnya dari seluruh penjuru dunia ke titik yang sama bernama Ka'bah. Dan Ka'bah Allah simpan lurus dengan arasnya. Imam Al-Farabi rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rasul Majalis mengatakan, dan ini adalah tugas pertama kepada Nabi Adam setelah 100 tahun berada di muka bumi. Ya Adam, inna li baitun Ka'bah bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsyada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arasku ini. Allahu Akbar. Satu-satunya alasan yang kita pahami kenapa kita harus menghadap ke Ka'bah dan kenapa Ka'bah disimpan di Mekah, karena Mekah lurus dengan aras Allah. Artinya, sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah, maka Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Rasulullah menegaskan arti Mekah dalam hadisnya, inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dan haram dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Tanah haram. Maka masjid yang dibangun di sana yang pertama kali di muka bumi adalah Masjidil Haram. Lurus dengan arus Allah. Keajaiban berlanjut dengan tawaf. Para sahabat menyaksikan ketika Rasulullah tawaf, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaj'alul ka'bata fi shimalihi hinna yatufa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya ketika Rasulullah tawaf mengelilinginya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Apa jadinya? Ketika energi yang tidak henti-hentinya dikumpulkan pada suatu titik yang bernama Ka'bah, diputar oleh orang yang tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Ingat, tawaf tidak pernah berhenti setiap detik. Kapanpun kita datang mengunjungi Baitullah, selalu ada yang tawaf. Kecuali ibadah solat berhenti, setelah salam kita lanjut lagi tawaf. Ketika seseorang tawaf berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan terjadi lompatan energi seperti arah yang diarahkan, yang ditujukan oleh jari tangan kanan kita. Ini bukan hukum Lorentz, ini hukum Allah. Sebelum Lorentz lahir, hukum ini sudah ada. Apabila energi yang berpusat pada satu titik berkumpul pada satu titik diputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan tercipta lompatan energi yang arah vektornya ditunjukkan oleh ibu jari kita. Kemana lagi kalau bukan lurus ke arah Allah? Satu keliling seseorang tawaf, satu lapis langit terlewati oleh energi iman Islam kita yang kita laporkan, yang kita tabung dengan salat 5 waktu kita.
7 keliling kita tawaf, 7 lapis langit terlewati oleh iman Islam kita, maka sampailah laporan iman Islam kita kepada ars Allah. Allahu Akbar. Inilah saya ya Allah, inilah saya, dan inilah bukan yang kita ucapkan ketika kita mendatangi Baitullah ketika haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, inilah aku ya Allah. Itulah kenapa kita dianjurkan sekali minimal seumur hidup kita ibadah haji dan umrah, agar kita mengirimkan iman Islam yang kita tabung seumur hidup kita langsung oleh kita sendiri. Inilah saya ya Allah. Tapi baru catatan amal saja. Ini milik siapa? Mungkin ada nama yang sama. Keajaiban berlanjut dengan Hajar Aswad. Umar bin Khattab ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah berkata kepada Hajar Aswad, "Ya Hajarul Aswada, innani la araftu annaka hajarun. Laula rati Rasul sama yuqabbiluka ma qabaltuk." Hai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau ini batu. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, ngapain aku mencium kamu? Tapi karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, sini aku cium kamu. Maka Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dan mengatakan, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, anak-anak perhatikan sayang, ini ibadah solat, ya. Khotib sedang khutbah sama dengan solat 2 rakaat. Bagaimana hukumnya ngobrol ketika solat 2 rakaat? Maka batallah pahalanya. Baik adik-adik, perhatikan. Hanya khotib yang berhak menegur, yang jamaah tidak, nanti batal ibadah solatnya. Baik. Jamaah yang berhak subhanahu wa ta'ala. Hajar Aswad pertama diterima oleh Nabi Ibrahim berwarna putih. Lalu kenapa sekarang menjadi hitam? Sehingga diberi nama Hajar Aswad. Hajar Aswad diteliti oleh seorang ahli fisika. Dia mendapatkan izin dari pemerintah Ibnu Saud, Saudi Arabia, untuk meneliti Hajar Aswad. Ternyata Hajar Aswad berasal dari surga, bukan dari kosmos kita. Dan ternyata Hajar Aswad memancarkan gelombang radiasi pendek sejauh 10.000 kaki. 1 kaki 33 cm. Artinya Hajar Aswad memancarkan gelombang radiasi 3,3 km. Artinya dalam radius 3,3 km dari seluruh permukaannya, Hajar Aswad akan merekam benda yang tersentuh termasuk wajah kita. Makin banyak wajah yang terekam ketika kita istilam. Itulah kenapa kita harus istilam menghadapkan ke Hajar Aswad. Walaupun kita jauh, kita memalingkan wajah kita ke Hajar Aswad. Harus total agar terekam seluruh tubuh kita. Dan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah saya yang bernama Fulan bin Fulan. Dan ini catatan amal ibadah kami yang aku kirim kepada Allah dengan solat dan haji saya dan umrah saya. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Islam mengatakan, Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah di yaumul hisab. Ya Allah, inilah hambamu, wajah hambamu yang mendatangi memenuhi panggilanmu untuk datang ke Baitullahmu. Dan ini catatan amal ibadahnya. Allahu Akbar. Konsep perhitungan amal ibadah yang sangat sempurna dan adil dan bijaksana. Inilah konsep Islam yang dibangun dengan 5 pilar syariat dan kehidupannya. Dan inilah artinya Islam fitrah manusia. Allahu Akbar. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak memilih Islam sebagai agamanya. Karena Islam adalah fitrah semua makhluk. Islam adalah fitrah semua alam semesta diciptakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa law karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang menyebut rahmatullah, kesimpulan dari kita bahwa keajaiban juga terjadi pada ibadah haji. Bayangkan, ibadah haji merupakan konfigurasi raksasa kesatuan bulat umat Islam seluruh dunia. Sekali lagi, jutaan jemaah haji yang sekarang sedang melaksanakan lontar jumrah, aqabah, sani dan wusta sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti, itu bersatu memperlihatkan ya konfigurasi raksasa kesatuan bulat umat Islam dunia sebagai ummatan wahidah. Itulah Islam. Dapat kita bayangkan, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda warna kulit,
berangkat di waktu yang sama, dengan niat yang sama, menuju tempat yang sama, menyembah satu Tuhan yang sama, dengan cara yang sama. Bukankah ini konsep dasar tauhid dan inilah Islam? Itulah yang Allah maksudkan dengan firman-Nya barangkali. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Inilah umat agama, inilah agama kalian sebagai ummatan wahida. Allah sebut agama dengan kalimat umat. Artinya ada korelasi positif antara agama Islam dengan umat. Ketika Islamnya satu sistemnya, maka umatnya satu. Sungguh dahsyat kesatuan bulat umat Islam ketika ibadah haji. Berbeda negara, imamnya satu ketika salat. Semua terfokus pada satu imam di masjid. Sungguh dahsyat jika nilai-nilai haji teraplikasikan dalam kehidupan ketika mereka keluar dari ibadah haji, pergi kembali ke kampung halaman mereka. Dahsyat kekuatan umat Islam ketika berjamaah di luar ibadah haji, di luar salat. Satu komando, sentral komando khalifah atau imamul muslimin. Dapat kita bayangkan centang perentangnya umat Islam. Tidak ada yang berani menugai Islam. Tapi apa yang terjadi? Berhasil Barat memecah belah kita dengan strategi klasik mereka, divide et impera. Dipecah belah dalam frame nasionalisme. Lalu diadu domba. Sudah terpecah dalam frame nasionalisme, dipecah lagi dalam unsur yang terkecil. Murti ormas, orpol, sekte madhab. Makin susah untuk kita berjamaah. Luar biasa. Sekali lagi, agar kita kafah dalam berislam dan kita komitmen mengamalkan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka 3 hari cukup selesai untuk masalah Palestina. Tidak perlu menunggu berlarut-larut. Itulah pentingnya berjamaah. Dan itulah buruknya perpecahan. Dan inilah nilai yang diajarkan ketika sholat berjamaah dan ketika ibadah haji. Sayang sekali, kita tidak seperti itu di luar ibadah sholat berjamaah. Dan kita tidak komitmen dengan nilai-nilai haji ketika kita bersatu dalam ibadah haji. Semoga Allah memaafkan kita. Kita koreksi total perjuangan kita melaksanakan Quran dan Sunnah. Semoga Allah memaafkan atas kelalaian kita tidak kafah dan mengamalkan Quran dan Sunnah. Semoga Allah membimbing kita dan menghadirkan seseorang yang mampu membimbing kita agar kita bisa kafah dengan mengamalkan Quran dan Sunnah. Kita raih kembali izzah kita sebagai umat yang terbaik. Khairu ummatin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa di'iha wa salli ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعبدك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم خاصة في بلدنا هذا إندونيسيا اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل رشاد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين في كل مكان من بلدان المسلمين خاصة في بلدنا هذا أندونيسيا وخاصة في غزة فلسطين اللهم حرر بلاد فلسطين اللهم عيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشتد وطأتك على الكفار اليهود وأمريكية الذين يقاتلوننا ويقاتلون المسلمين ويحاربون ديننا ويحاربون دين المسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر فاستغفروا الله لي ولكم أقيموا الصلاة